Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama akan mengikuti kajian tiap pekan pada subuh. Pada hari ini tanggal 25 Rabiul Awal 1446 Hijriah atau dengan 29 September. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah hadir para ustaz serta dengan judul kajian siapa sajakah yang harus dijadikan uswah hasanah, suri teladan yang baik. Untuk itu mari kita simak penjelasan dari Pak Ustaz. Silakan Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tadarusan kita di kesempatan pagi hari ini di Masjid Nurul Huda, Cipaganti Rahayu, panginditan tadarusan urang dina ba'da subuh ieu beranjak dari Al-Quran surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 21. Al-Quran surah Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat 21. Dulu diturunkan dari Allah kepada Rasul mulia melalui malaikat Jibril di kota Madinah. Artinya surat Al-Ahzab termasuk kelompok surat Madaniyah. Diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasul mulia di kota Madinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat pertamanya gimana pangkal ayatnya? 21. Kenapa Bu? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya, silakan artinya Pak DKM. Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, yang banyak mengingat Allah dan yang banyak mengingat Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik. Rasulullah pada ayat tersebut yang dimaksud adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh telah ada untuk kalian, kata Allah, pada diri Rasulullah
Maksudnya Rasulullah itu utusan Allah di sana, Nabi Muhammad SAW. Telah ada apa? Suri teladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah, wal yaumal akhir, dan kedatangan hari akhir. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, dan banyak menyebut Allah. Bagi orang yang mempunyai 3 ciri tadi: 1, orang yang mengharap rahmat Allah; 2, yakin akan datangnya hari akhir, hari kiamat; 3, yang banyak menyebut nama Allah. Rasulullah Muhammad akan dijadikan suri teladan bagi orang yang mempunyai 3 ciri tadi. Bagi yang tidak mempunyai 3 ciri tadi, Nabi Muhammad tidak akan dijadikan uswah hasanah, suri teladan yang baik. Ayat tersebut menyatakan kita harus meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam penghambaan diri kita kepada Allah. Karena kata Allah, pada diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik bagi kalian. Pertanyaannya, siapa lagi yang harus dijadikan suri teladan yang baik selain dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa lagi? Ada lagikah Nabi dan Rasul yang harus dijadikan suri teladan selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tolong jamaah berikan jawaban dulu. Siapa lagikah? Adakah lagi yang harus dijadikan suri teladan yang baik selain dari diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada. Kita lihat surat 60 ayat 4 dan 6. Surat 60 itu surat Al-Mumtahanah, artinya wanita yang diuji. Surat 60 ayat 4 dan 6. Kita baca dulu ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Kita baca sampai walladzina ma'ahu, nanti lanjutannya. Silakan Bapak yang pegang HP dibaca artinya, Pak. Ada artinya? Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Silakan, Pak. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ya, sudah sampai di sana. Allah menyatakan lewat ayat firman sucinya tadi, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya suri teladan yang baik. Tolong diulangi artinya Bapak, agak keras sedikit. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Sudah. Sungguh telah ada bagi kalian suri teladan yang baik. Pada siapa? Pada Ibrahim. Dan pada siapa? Dan pada orang-orang yang beriman yang bersama Ibrahim. Jadi ayat yang notok
spesifik sekali. Rasul Allah yang harus diteladani itu satu Nabi Muhammad SAW, dua Nabi Ibrahim, dan orang-orang yang bersama dengan Ibrahim, umatnya yang beriman. Yang harus diteladani pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama Ibrahim adalah, lanjutnya Pak ayatnya, yaitu ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Sudah sampai di sana. Yang harus dijadikan suri teladan, contoh yang baik, yaitu ketika mereka, yang dimaksud Ibrahim, Nabi Ibrahim, dan orang-orang beriman yang bersama Nabi Ibrahim berkata, ini harus diteladani. Sesungguhnya kami, kata Ibrahim dan kaumnya yang beriman, berlepas diri dari kalian semua dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Itu harus diteladani. Jadi sikap Ibrahim dan orang-orang yang beriman yang menyertai Ibrahim menyatakan barok, berlepas diri, cuci tangan kepada kaumnya yang menyembah kepada selain Allah. Ulangi Pak, yaitu ketika mereka, silakan. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Itu satu. Kedua Pak, kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Sudah, itu harus diteladani. Sesungguhnya kami, kata Ibrahim, dan umat yang beriman kepada Allah dan Nabi Ibrahim, berlepas diri, al-bara, cuci tangan, dari apa yang kalian sembah selain Allah, yang pertama. Yang kedua, dan telah nyata permusuhan antara kami dan kalian, dan kami ingkari kekufuranmu, dan telah nyata permusuhan antara kami dengan kalian buat selama-lamanya. Wah, ini ekstrim, ini perkataan Ibrahim dan umatnya itu. Sesungguhnya kami ingkari keingkaranmu dan kami nyatakan permusuhan antara kami dan kalian buat selama-lamanya. Ini kan ekstrim perkataan ini. Sampai kalian mau beriman kepada Allah saja. Itu harus diteladani Pak. Kecuali, jangan diteladani, terusnya Pak. Kecuali perkataan Ibrahim, kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu. ya itu tidak boleh dicontoh. Jadi Ibrahim itu Rasulullah pernah memohonkan ampunan kepada Allah buat ayahnya yang bernama Azar. Ayahnya itu pembuat patung, dijual dan disembah. Jadi Azar, ayahnya Nabi Ibrahim itu musyrik. Ibrahim pernah mendoakan kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa ayahnya. Itu tidak boleh contoh. Illa qala Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka. Sungguh aku akan memohonkan ampunan kepada Allah buat ayahnya. Itu jangan dicontoh. Karena Ibrahimnya iman, ayahnya musyrik. Itu jangan dicontoh saja. Sampai di sana ya. Sekarang kita lihat surat 60 ayat 6-nya. Pakai wa atau tidak? Wa makana istighfaru atau makana saja? Ayat 6-nya Pak? Wa ma ya? Pakai wa atau tidak? Tidak. Bukan ayat 6-nya Pak.
60 ayat 6. Makana istighfaru ada? Oh, laqad kana fihim, ikuti saya. Laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Fihim uswatun hasanah. Terus liman kana yarjullaha, artikan, silakan pada EKM artikan ayat 6-nya. Ayat 6 Al-Mumtahanah ayat 6. Sungguh pada mereka itu Ibrahim dan umatnya terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah Dialah yang maha kaya dan maha terpuji. Jadi 2 kali Allah nyatakan di ayat 4-nya, sungguh telah ada bagi kalian suri teladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. 1. Yang kedua, sungguh telah ada pada merekanya Ibrahim dan umatnya suri teladan yang baik. Jadi 2 kali Allah mengulang pernyataan yang sama. Ulangi Pak ayat 6-nya. Sungguh pada mereka itu Ibrahim dan umatnya terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah Dialah yang maha kaya dan maha terpuji. Iya, jadi 2 kali diulang ya. Siapakah Rasul Allah yang harus diteladani? Ada 2. 1, Nabi Muhammad SAW. 2, Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim, tentu saja orang-orang yang beriman. Yang tidak harus diteladani yakni permohonan maaf ampun kepada Allah untuk ayahnya Ibrahim, jangan diteladani. Ibrahimnya beriman, ayahnya musyrik. Ibrahim pernah memohonkan ampunan buat ayahnya, itu jangan ditiru. Ada nggak makana istighfaru Ibrahim? Ayat berapa itu? Permohonan maaf, permohonan ampun Ibrahim pada Allah untuk ayahnya, ada nggak di surat Al? Ayat 4-nya Pak. Bagaimana Pak? Baca artinya ayat 4-nya. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Iya, itu tidak boleh dicontoh. Ada lagi ayat yang sama di surat berapa Pak? Di ayat 6-nya coba diulangi. Sungguh pada mereka itu Ibrahim dan umatnya terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah Dialah yang maha kaya maha terpuji. Ada yang makana istighfaru Ibrahimu li abihi illa an mau'izatin wa'adaha. Ada enggak? Ya tadi di surat 4 tadi ya. Baik. Mana ayat yang menyatakan bahwa Nabi Ibrahim pernah memohonkan ampun kepada Allah buat bapaknya yang musyrik? Pernah memang. Itu terdapat di surat 26 ayat 86. Surat 26 itu nama suratnya adalah Asy-Syu'ara, artinya para penyair. Surat 26 ayatnya 86. Jamaah boleh mengikuti bacaan saya. 26 ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
waghfir li abi innahu kana minadh-dhalin. Artinya pada KM Surat 26 ayat 86. Dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang sesat. Kata Ibrahim, ampunilah ayahku, karena ayahku termasuk orang-orang yang sesat. Raja Namrud sesat, mayoritas rakyatnya sesat, termasuk Azar ayahnya Ibrahim itu sesat. Didoakan oleh Nabi Ibrahim, ampunilah ayahku, karena dia termasuk orang-orang yang sesat. Ulangi ibu, artinya ibu dan ibu. Surat 2686 artinya silakan. Ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang sesat. Itu doa Ibrahim kepada Allah. Kata Allah jangan ditiru, tidak boleh. Ibrahim dan umatnya yang bersama dengan Ibrahim harus dicontoh. Kecuali perkataan Ibrahim kepada Allah memohonkan supaya Allah mengampuni dosa-dosa ayahnya. Ternyata Nabi Ibrahim pernah mendoakan ayahnya, ayahnya yang sesat. Aneh ya, anaknya beriman tapi ayahnya sesat. Ada yang begitu, ada. Itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahimnya beriman, ayahnya sesat, dan ayahnya akan masuk neraka. Kita lihat surat 9, surat At-Taubah atau Al-Baro'ah. Ada dua nama suratnya, disebut At-Taubah atau Al-Baro'ah. Ayatnya 113. Surah 9 ayat 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka lin nabi walladzina, pakai amanu tidak? Walladzina amanu ma'ahu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Silakan pada KM artinya. Taubah ayat 113. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Sudah, tidak patut, tidak boleh, tidak layak, haram hukumnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Yang tidak boleh itu memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang-orang musyrik. Nabi Ibrahim pernah memohonkan ampunan kepada Allah buat ayahnya, pernah. Jangan dicontoh. Ulangi Pak, tidak patut, tidak layak, tidak boleh.
Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Iya. Yang dilarang Allah itu memohonkan ampunan untuk orang musyrik. Kalau orang musyriknya masih hidup, ya Allah, semoga dia disembuhkan dari sakitnya dan diberi hidayah olehmu, boleh. Yang tidak boleh itu memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang-orang musyrik, tidak boleh. Kalau kita berdoa mudah-mudahan orang musyrik yang sedang sakit itu, orang kafir yang sakit itu disembuhkan Allah dan diberi petunjuk, boleh itu. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mendoakan Umar bin Khattab supaya diberi hidayah oleh Allah pada saat Umar bin Khattab masih kafir dan musyrik. Pada saat Umar bin Khattab masih kafir dan musyrik, Rasul memohon kepada Allah supaya diberikan hidayah kepada Umar. Yang dilarang itu mendoakan supaya Allah mengampuni dosa-dosanya, itu boleh. Tidak boleh, dilarang keras oleh Allah. Sekarang ayat 114-nya, tadi 113 ya. Surat 9 113. Sekarang surat 9 114. Makana wa makana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyahu. Terus falamma tabayyana annahu falamma tabayyana lahu aduwal annahu aduwan aduwwul lillah. Terus tabarra'a min. Dan setelah aja silakan artinya Pak DKM. Ayat 114. Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya. Jadi permohonan ampun ke Ibrahim untuk ayat yang musyrik itu hanya pemenuhan janji saja. Kata Nabi Ibrahim, sungguh aku akan memohonkan ampunan untuk ayahku selama belum dilarang. Hanya memenuhi janjinya saja. Terus ayatnya Pak? Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Jadi setelah nyata Azar, ayah Ibrahim itu musuh Allah, berlepas diri. Padahal itu ayah kandungnya loh Pak. Wajar Ibrahim pernah memohonkan ampunan buat ayahnya atas dosa-dosa musyriknya. Itu hanya sekedar pemenuhan janji Ibrahim saja. Tapi setelah nyata bahwa ayahnya itu musuh Allah, Nabi Ibrahim berlepas diri, cuci tangan dari istighfarnya yang pernah dimohonkan kepada Allah buat ayah yang musyrik tadi. Ulangi Pak, tapi setelah nyata, maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Iya, sangat lembut hatinya penyantun, apalagi kepada ayah kandungnya sendiri. Tapi pada akhirnya berlepas diri. Itu yang tidak boleh diteladani. Rasul Allah itu bukan hanya Ibrahim kan, tapi Nabi Muhammad juga Rasul Allah. Kita lihat hadis Muslim
Hadis Muslim tulis di sini direkam ya. Hadis Muslim dengan nomor 162. Hadis Sahih Muslim nomor 162. Silakan Pak. Hadis Muslim 162 dari Anas radhiyallahu anhu, katanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, di mana tempat bapakku?" Jawab Nabi SAW, "Di neraka." Ketika orang itu berlalu, Nabi SAW memanggilnya kembali seraya bersabda, "Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka." Pada suatu hari ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasul itu diberi wahyu, Pak. "Ya Rasulullah, di akhirat tempat ayahku di mana?" Kata yang nanya itu sahabat. Kata Rasul, "Tempat ayahmu di neraka." Terpukul kan orang itu, Pak? Karena belum muslim. Ya, musyrik, kafir. Mati dalam keadaan kafir dan musyrik. Oh, ayahmu di neraka. Berangkat dia. Sudah agak jauh dipanggil kembali. Sini. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Hadis ini jadi kontroversi yang sangat tajam sekali. Ulangi, Pak. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah. Seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di mana tempat bapakku?" Jawab Nabi SAW, "Di neraka." Karena bapaknya sahabat tadi kafir musyrik. Terus Ketika orang itu berlalu, Nabi SAW memanggilnya kembali seraya bersabda, "Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka." kata Rasul, "Sesungguhnya bapakku dan bapakmu berada di dalam neraka." Rasul itu ayahnya Said Abdullah, Pak. Abdullah bin Abdul Muttalib. Beliau wafat ketika Rasul berada pada kandungan ibunya Aminah 2 bulan. 2 bulan dalam kandungan ibunya Aminah, ayahnya Abdullah wafat. Gimana ini hadisnya sahih ya? Kata Rasul, lain bapak anjeun wae di neraka teh, bapak kuring oge sarua di neraka. Terobati enggak yang bertanya? Terobati, Bapak. Kenapa? Iya. Arabnya dibaca Pak, Arabnya supaya nggak salah alamat. Anasin. Anna rojulan qala, "Ya Rasulullah, aina Abi qala pinnar." Falamma qonna da'ahu faqala, "Inna abi wa abaka pinnar." Seseorang sahabat bertanya kepada Rasul. Ini mujizat Pak Rasul diberi wahyu ya. "Ya Rasulullah, aripun bapak tempatnya di akhirat di mana?" Cek nanya, cek Rasul teh, "Oh, bapak anjeun di akhirat tempatnya di neraka." Ini mujizat Rasul Pak dari Allah. Orang itu berpaling, pergi. Ada efek psikologis ya. Aduh, pun bapak di neraka. Tuh dipanggil lagi. Sini kamu. Sanyana lain bapak anjeun unggul di neraka, bapak anjeun jeung bapak kuring ini di neraka, cik Rasul. Ini hadis kontroversi. Masa ayah seorang Rasul Allah di neraka? Ibrahim ternyata ayahnya di neraka, Pak. Ada suaminya saleh, istrinya tidak saleh. Seperti istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Suaminya Nabi loh, Pak. Nuh. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi ya saleh. Tapi istrinya ternyata tidak. Ada ayahnya Nabi Rasulullah, anaknya kafir. Anaknya Nabi Nuh yang diajak naik perahu oleh ayah Nuh nggak mau. Dia mau berenang aja ke puncak gunung yang tinggi aja kelelep juga. Lihat surat. Kalau hubungannya dengan syafaat, Oh iya.
Hanya yang diberi syafaat Rasul itu Abu Thalib. Kedua telapak kakinya dalam neraka, telapak kakinya saja. Tapi otaknya mendidih. Abu Thalib itu belanya kepada Islam bukan alang-palang, Pak. Syafaat Rasul kepada pamannya Abu Thalib yang kafir diberi syafaat. Hanya untuk Abu Thalib. Hadisnya ada di Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Kita lihat surat 66. Kita terheran-heran kok. Bapaknya Rasul, suaminya, istrinya kafir. Nah, itu dikekepan baik. Dalai buka anak, dalai buka anak. Nabi Nuh dan Nabi Lut. Surat 66 ayatnya 11. 66 itu nama suratnya At-Tahrim. Ibu, surat 66 nama surat At-Tahrim, diturunkan di Madinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Daraballahu. Ayat 10 atau 11 ya? 11. Wa daraballahu. Kalau begitu ayat 10, Pak. Gimana? Terus masalan lilladzina. Iya, ayat 10. Saya ralat. Surah 66 nama surat At-Tahrim ayat 10. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut kanata tahta abdaini min ibadina solihain fakhanatahuma walam yugniya anhuma syai'an falam yugniya anhuma minallahi syai'a wa qila adkhulan nara ma'ad dakhilin. Ibu, yang lain artinya Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang kufur, yaitu istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah tanggung jawab. Dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu keduanya berkhianat kepada suami-suaminya. Mereka, kedua suami itu, tidak dapat membantunya sedikit pun dari siksaan Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut masuk neraka karena kafir. Masa ada istri seorang Rasul Allah kafir? Itu ayatnya ada. Jadi masalah hidayah apa begitu? Ada istrinya solihah banget, suaminya enggak, Pak. Tara sholat, suaminya judi. Ini rumah tangganya bagaimana ya? Ada suaminya soleh banget, istrinya enggak solehah. Hidayah itu memang mahal, dan hidayah itu hak prerogatif Allah. Nabi Nuh punya istri dan punya anak. Istrinya kafir, anaknya ada yang iman, ada yang kafir. Istri Nabi Lut punya anak,
tapi istrinya kafir, kedua-duanya masuk neraka. Ulangi Pak DKM, artinya Allah telah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir. At-Tahrim ayat 10. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Nanti dia heran. Kita heran, terheran-heran. Masa istri seorang Rasul? Masa anak seorang Rasul? Piraku pan eta teh istri kiai. Piraku pan eta teh anak kiai, tapi masuk narkoba. Oh, jangan piraku. Karena hidayah itu dari Allah. Iya. Terakhir, lihat hadis Muslim nomor 923 dan 924. Nabi Muhammad pernah menziarahi kubur ibunya di kota Abwa. Ibunya dikuburkan di Abwa. Rasul menziarahi di depan makam ibunya, Rasul menangis, terseduh-seduh. Setelah itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sampai menangis terseduh-seduh di hadapan kubur ibunya sendiri?" Kata Rasul, "Barusan tadi aku memohon kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa ibuku. Allah melarang memohonkan ampunan buat dosa ibunya. Lalu aku memohon kedua kalinya supaya aku diberi izin menziarahinya saja. Kemudian Allah memberi izin untuk ziarah kubur ibunya. Tapi mendoakan supaya diampuni Allah dosanya tidak." Nangis itu seduh-seduh. Padahal Rasul dilahirkan dalam rahim ibunya, oleh rahim ibunya. Silakan Pak. 923 Muslim. Hadis Muslim 923, judulnya ziarah ke kubur ibu. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, "Aku mohon izin kepada Tuhanku untuk memohonkan ampun bagi ibuku, tetapi tidak diperkenankannya. Kemudian aku mohon izin untuk menziarahi kuburnya, lalu diperkenankannya." 924, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, pada suatu ketika Rasulullah SAW ziarah ke kubur ibunya, lalu beliau menangis, maka menangis pula lah orang sekelilingnya. Jadi para sahabat ikut menangis, kagagas ningal Rasulullah nangis, kagagas pada nangis terus. Kemudian beliau bersabda, "Aku mohon izin kepada Tuhanku untuk memintakan ampun bagi ibuku, tetapi tidak diperkenankannya. Kemudian aku mohon izin untuk menziarahi kuburnya, maka diperkenankannya bagiku. Karena itu pergilah kalian ke kuburan, karena hal itu akan mengingatkan kalian kepada maut." Saya kalau ziarah ke kubur papa saya tidak berdoa, Pak. Papa saya itu agamanya Konghucu. Waktu meninggal dikristenkan oleh kakak saya yang seayah tidak seibu, namanya Ko Aliong. Nama panggilan Indonesianya Bapak Adil Setiawan, pada namanya Aliong Ciong Tekyu. Saya itu Cina, Bu. Saya itu peranakan. Ibu saya Sunda asli. Kalau saya di hadapan kubur ayah saya, diam aja, nggak mendoakan, karena dilarang. Larangannya surat 9 113 tadi. Tidak patut, tidak layak, tidak boleh, tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman. Saya bukan nabi, tapi orang yang beriman, memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang-orang musyrik, kendati pun orang-orang musyrik itu kaum kerabatnya sendiri. 9 113 tadi, Bu. Nabi Muhammad ziarah ke makam ibunya. "Ya Allah, izinkan saya olehmu, saya hendak memohonkan ampunan kepadamu untuk ibuku." Tidak boleh. Akhirnya Rasul memohon izin supaya menziarahi makamnya saja, diperbolehkan. Ayah saya di kuburnya di Revel Pandu. Di Pandu itu ada kuburan Kristen di Pandu, Jalan Pandu, Pajajaran.
Kalau saya berziarahi di sana diam aja, saya tidak berdoa, tidak apa-apa. Tapi ziarahnya diperbolehkan. Karena berziarah kubur itu tudzakirul maut. Fazuruha, maka berziarah kuburlah kamu. Dengan berziarah kubur, kuburan di depan mata, masa tidak ingat kepada mati? Fazuruha, maka berziarah ke kubur. Fa innaha tudzakirul maut. Karena berziarah kubur itu mengingatkan akan kematian. Ai kubur mesti hareupeun panonna piraku teu ingetkeun api mauteun. Berbeda ketika nobar sepak bola, Pak. Ingat gak kepada mati? Nobar. Oh, nobar. Nonton bareng nggak ingat, Pak. Eak-eakan. Tapi kalau kubur sudah di depan mata, mannya tuh ingat karena maut atuh. Tapi kalau lagi nobar, ibu-ibu kurang mungkin bawa bapak nobar jam 1 malam. Iya kan api mautin jauh. Gernaos ingat kan api mautin. Sudah jadi Rasul yang perlu diteladani, satu Nabi Muhammad SAW, dua Nabi Ibrahim, dan umatnya yang menyertai Nabi Ibrahim. Adapun permohonan ampun Nabi Ibrahim pada ayahnya kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa ayahnya tidak boleh dicontoh. Hingga di sini tadarusan kita. Jadi judulnya, siapa sajakah Rasul Allah yang harus diteladani? Satu Nabi Muhammad, ayatnya 3321. Dua Nabi Ibrahim, surat 60 ayat 4 dan 6. Hingga di sini saya hentikan, nanti pertanyaannya boleh yang sehubungan atau di luar. Kalau ibu boleh mendoakan ayah dan ibu, ayah dan bapak ibu, ibu dan bapak, ibu dan ayah ibu boleh, karena Islam iman. Kalau saya nggak boleh mendoakan ayah, karena ayah saya agamanya Konghucu dan mati dalam keadaan kafir dan musyrik. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barusan kita sama-sama menyimak materi tentang siapakah yang patut dijadikan suri teladan. Ada beberapa pertanyaan, silakan. Ibu silakan. Oh, silakan Bu Haji. Ibu silakan ya, Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang kedua, bagaimana cara mencintai Rasul dengan yang akhir-akhir ini bulan Maulud itu banyak yang memperingati dengan berlebihan secara duniawi. Karena ada suatu kabupaten yang mengadakan mauludan dengan membuat tumpeng sebanyak-banyaknya sehingga kan upacaranya itu terlalu lama, sehingga tumpeng itu mubazir, basi tidak bisa dimakan dan dibuang ke laut. Bagaimana seperti itu, Imam? Ya. Yang pertama, kita pakai kaidah usul fikih, fahkum bidzawahir. Kedua orang tua kita Islam dan iman, lahiriahnya Bu. Makanya silakan ibu doakan. Kalau Abu Thalib, ayah dan ibu Rasul, ayah Ibrahim sudah jelas kafir dan musyriknya. Kalau ayah dan ibu bukan ayah saya. Kedua orang tua ibu pada akhirnya Islam dan iman Bu. Sehingga ibu mengikuti jadi orang Islam ya. Doakan saja.
Karena lahiriahnya mereka Islam. Kalau Abu Thalib tidak, kafir dan musyrik. Sudah jelas. Sudah jelas saya beri. Ayah dan ibu Anda sekalian lahiriahnya Islam loh Pak. Makanya Bapak juga jadi orang Islam dan beriman. Doakan saja Bu. Itu pertanyaan yang pertama. Fahkum bidawahir, menghukumi apa lahiriahnya. Bukan non muslim kan? Kedua orang tua ibu dan bapak bukan non muslim? Bukan. Kalau ayah saya jelas non muslim. Yang kedua, cara mencintai Rasulullah SAW itu jangan berlebihan. Cara mencontoh Nabi Muhammad itu terdapat dalam surat 3 ayat 31. Pegang itu Bu. Jangan berlebihan sampai bikin tumpeng, berebut, sampai mubadir. Nasinya itu awur-awuran. Karena katanya mencintai Nabi. Bukan begitu cara mencintai Rasul itu. Ada di Quran surat 3 Ali Imran ayat 31. Ibu lihat surat 3 ayat 31. Ikuti saya. Ali Imran 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Silakan ibu yang bertanya baca artinya. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad. Ikutilah akunya Nabi Muhammad Bu. Niscaya pasti. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampuni lagi Maha Penyayang. Jadi sebagai wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad, ikuti sunnahnya. Katakanlah olehmu hai Rasul Muhammad, jika benar-benar kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, akunya Nabi Muhammad. Niscaya dengan mengikuti sunnah Rasul, nanti Allah mencintai kamu dan akan mengampuni dosamu. Bukan dengan acting-acting yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Bikin tumpeng menggunung, berebut, sampai nasinya itu kemana-mana, mubazir. Tumpeng maulid ya Bu ya. Makanya siapa yang harus diteladani sebagai uswah hasanah? 1 Nabi Muhammad SAW, 2 Nabi Ibrahim dan umatnya. Judul tadarus kita ya di bulan Maulid ini, Rabiul Awal, cinta kita kepada Rasul itu bukan dengan hal-hal yang tidak disunahkan, tapi mengikuti sunnahnya. Sudah muludan belum sini Pak? Oh belum. DKM itu mengeluarkan biaya yang besar itu bulan Maulid itu Pak. Ngundang mubalik sampai 2 mubalik, 3 mubalik loh. Sampai subuh ngajinya. Kita mah tiap hari mencintai Rasulullah. Oh iya, mengikuti tadi ya. Begitu ya Bu ya. Jadi bukan dengan gebiar tadi Bu, tapi dengan mengikuti apanya? Sunnahnya. Sampai di sini mukhalifus sunnah. Kalau nggak ada pertanyaan cukup ya? Cukuplah. Gak ditutup tadi. Ibu nggak ada pertanyaan lain? Cukup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara pengajian kita pagi ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendapat
hikmah dari pengajian ini, kita dapat mencintai Rasulullah dan nabi-nabi lainnya. Terima kasih. Bila itu hidayah. Assalamualaikum